praktikum kita kali ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana kita mampu menerapkan uji beda pada independent t-test maupun Paired test, ya, Paired t-test. Nah, di sini saya akan menggunakan dua kasus yang berada di ranah teknologi laboratorium medik tentunya. Jadi yang pertama di uji T independen, di sini kita menggunakan satu kasus terkait dengan analisis perbandingan kadar timbal dan besi dalam darah petugas parkir ruang terbuka dengan ruang tertutup, ya. Nah, di sini kenapa independen? Tentu bahwa petugas parkir di ruang terbuka, masing-masing individunya tentu berbeda dengan yang di ruang tertutup, ya. Kalau kita lihat di sini ternyata ada 12 sampel, ya. Saya ambil cuma 10 sampel saja. 10 sampel yang kita bisa lihat bahwa di parkir ruang terbuka ada 10 orang, kemudian di ruang tertutup ada 10 orang. Yang diuji, ya, adalah jumlah leukositnya, kemudian basofil, eosinofil sampai dengan monosit. Nah, saya ambil satu contoh saja, ya. Jadi tidak semua saya akan uji. Sebagai contoh, saya hanya akan ambil misal jumlah leukosit saja, ya. Di jumlah leukosit ini kita akan menggunakan uji independent t-test. Tentu caranya berbeda dengan dependent t-test, ya. Baik, saya mulai. Oke, yang pertama kita copy dulu, ya. Kita ubah dulu struktur datanya. Kita copy, kita paste, ya. Kita buat dalam bentuk seperti ini. Oke. Saya copy. Saya langsung masukkan ke SPSS. Oke. Nah, ini merupakan format struktur data untuk independent t-test, ya. Oke. Ini leukosit, ya. Petugas ruang tertutup terbuka. Oke. Oke. Nah, jadi ini merupakan struktur data yang bisa digunakan untuk diolah dengan menggunakan independent t-test, ya. Caranya adalah analyze, compare means, independent sample t-test, jumlah leukosit, petugasnya dimasukkan di sini, kemudian grup 1 1, grup 2 2, continue, lalu oke. Nah, ini hasilnya, ya. Ini hasilnya. Kalau kita melihat rujukan nilai signifikansinya, maka dapat kita simpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan jumlah leukosit pada petugas di ruang tertutup dengan petugas di ruang terbuka. Kenapa? Karena nilai signifikansinya berada di atas 0,055% sebagai acuan kriteria kita, ya. Oke, jadi ini untuk uji independent t-test. Nah, saya akan gunakan kasus yang sama untuk mengetahui, ya, bagaimana kita menggunakan uji Human-Whitney. Jadi padanan independent t-test di non-parametric, ya. Kita klik non-parametric test, to independent sample, kita masukkan jumlah leukosit,
masukkan petugasnya di sini, define grup 1 grup 2, lalu continue, lalu oke. Nah, ini hasilnya ya. Nah, kalau kita lihat nilainya yang ada di sini ya, asimptotik signifikannya 0,677. Ini juga lebih besar dari 0,05. Dimana hal ini berarti bahwa memang tidak terdapat perbedaan leukosit ya jumlahnya pada petugas ruang tertutup maupun ruang terbuka. Jadi kesimpulannya sama ya dengan yang non parametrik dengan yang parametrik. Nah, berikutnya kita akan masuk ke contoh kedua ya. Contoh kedua, nah ini saya akan menggunakan kasus, nah ini ya. Oke. Perbandingan hasil pemeriksaan basil tahan asam antara spesimen dahak langsung diperiksa dengan ditunda 24 jam. Nah, ini kira-kira sama nggak ya? Kira-kira sama nggak ini? Apakah ada beda nggak antara langsung diperiksa dengan ditunda 24 jam? Oleh karena itu, saya siapkan data di sini. Saya gunakan data simulasi saja ya, antara pemeriksaan langsung dengan tunda 24 jam. Nah, bedanya dengan independent t-test, kita tidak usah lagi merubah struktur data ya. Cukup kita copy saja ini data ini. Oke. Kita copy saja. Copy. Saya buat yang baru data. Oke. Saya paste, kemudian langsung ya, langsung tunda. Oke. Nah, gimana caranya? Yang pertama kita akan coba dulu menggunakan yang Pyrite t-test ya, yang sifatnya parametrik. Compare means, Pyrite simple t-test, kemudian masukkan dua-duanya langsung sekaligus ke Pyrite variable. Oke. Kemudian langsung oke aja. Nah, ini dia hasilnya, lebih cepat kan? Jadi lebih mudah dibandingkan independen ya. Nah, nilainya di sini ternyata ada beda ya. Nilainya 0,004 ya. Ini merupakan nilai yang bisa dijadikan sebagai acuan kita untuk menolak atau menerima hipotesis yang kita ajukan ya. Tentu jika dibandingkan dengan 5%, 0,05, maka nilai ini jauh lebih kecil dibandingkan 5%. Oleh karena itu, terdapat perbedaan jumlah BTA basil tahan asam pada pasien yang langsung diperiksa dengan yang ditunda 24 jam ya. Maksudnya bukan pasiennya ya, tapi spesimennya ya, dahaknya. Oke. Nah, bagaimana lalu untuk menggunakan Wilcoxon padanan Pyrite t-test pada uji non parametrik? Caranya adalah analyze lalu non parametric test to related sample. Masukkan dua-duanya. Oke, kemudian tinggal oke. Nah, selesai ya. Oke, cukup kita lihat nilai ini saja ya. Nilai ini asimptotik signifikan 0,009 juga lebih kecil dari 0,05, yang berarti bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada jumlah kadar BTA ya, jumlah BTA pada pemeriksaan langsung dengan pemeriksaan tunda 24 jam ya. Oke. Jadi itulah dua contoh uji independen t-test dan Pyrite t-test dengan padanannya yaitu Human Whitney dan Wilcoxon di non parametrik. Oke, sekian tutorial terkait dengan uji beda dua kelompok. Semoga dapat mengikuti dengan baik. Terima kasih.